Socrates, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" tanyanya. Ibunya berpaling. "Maukah kamu mengambilkannya untukku?" Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran, dia tidak boleh berharap akan mendapat jawaban dalam waktu dekat kiranya. Di halaman depan koran itu, dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun, perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. "Kamu menjadi sangat tertarik pada koran," kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop itu juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang, persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan itu membuat kepalanya pusing. Dia membuat surat itu dan membaca isinya. "Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat dan bukunya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB, sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB lagi, jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Knox. Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda, setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tidak ada cap pos di situ, bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataan bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja, sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain. Pasti begitu. Dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar, namun bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie dan Alberto Knox? Nama macam apa itu? Satu hal sudah jelas, kaitan antara sang filosof dengan Hilda Moller-Knag. Tapi bahwa ayah Hilda sendiri sampai salah menuliskan alamat, itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Hilda dan dirinya.
Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilda. Dia membalik-balik surat itu. Kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakang. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar atau bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan. Jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu, atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahuinya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya, karena terlihat telanjang, tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar, meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikut adalah orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksudkan sang filosof adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit, tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya, ya itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikut adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah sesuatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan orang dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketika pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh, sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank, itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya. Justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkannya di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya, dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi.
Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis, dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi itulah utusan yang termasyur. Sophie menghembuskan napas lega. Jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya? Kini akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkannya, tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih? Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knox. Sophie membuat amplop besar itu dan mulai membaca. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukannya tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut, tapi kita tidak akan mengurusi hal itu. Setidak-tidaknya untuk saat ini, yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan nama untuk kata hermetik yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap bersembunyi satu sama lain. Jadi si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi kembali pada filsafat, kini telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini kita akan bertemu dengan 3 filosof klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Masing-masing dengan caranya sendiri, para filosof ini memengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam ini juga disebut praskor. Socrates sebab mereka hidup sebelum zaman Socrates. Meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Socrates, semua gagasannya termasuk filsafat alam pra-Socrates. Socrates mewakili suatu era baru, secara geografis maupun temporal. Dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena, dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anasagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Socrates tidak lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri, sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates. Tapi sebelum kita menemui Socrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum Sopis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Socrates. Angkat tirai Sopis, sejarah gagasan-gagasan itu sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Setelah sekitar 450 sebelum Masehi, Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani. Sejak masa ini, filsafat mengambil arah baru. Para filosof alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun, demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum.
Agar demokrasi dapat dijalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat ambil bagian dalam proses demokrasi. Kita telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filosof keliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menamakan diri kaum Sopis. Kata Sopis berarti seseorang yang bijaksana dalam berpengetahuan. Di Athena, kaum Sopis mencari nafkah dengan mengejar para warga negara dengan imbalan uang. Kaum Sopis mempunyai satu ciri yang sama dengan para filosof alam. Mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional. Namun, pada saat yang sama, kaum Sopis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagat raya dalam filsafat. Alam dan jagat raya dalam filsafat, pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme. Namun, bahkan jika kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum Sopis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah Kaum Sopis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Ketika seorang Sopis Protagoras kira-kira 485 sampai 410 sebelum Masehi, dengan itu yang dimaksudkannya adalah bahwa masalah apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Ketika ditanya apakah dia percaya kepada para dewa Yunani, dia menjawab pertanyaan itu terlalu kompleks, sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu ada dinamakan seorang agnostik. Kaum Sopis biasanya orang-orang telah banyak bepergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan, baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota, bisa sangat beragam. Ini mendorong kaum Sopis untuk bertanya, apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan karena desakan dari masyarakat. Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan bagi timbulnya kritik sosial di negara kota Athena. Misalnya, mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan, sebab jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita, sesuatu yang bawaan lahir. Tapi apakah itu memang bawaan lahir, Sopi, ataukah itu karena desakan masyarakat? Bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia, jawabannya mestinya sederhana, adalah tidak alamiah atau bukan bawaan lahir. Jika kita merasa malu bertelanjang di tempat umum, sopan atau tidak, jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir Sopis itu menciptakan pergulatan sengit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Socrates sebaliknya berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal benar. Suara ilahi bukan maksudnya untuk menyiksa sesama makhluk. Jika Socrates terus menyengat mereka, suara hatinya tidak memberinya pilihan lain. Dia selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Socrates mengajukan protes misalnya terhadap tindakan menghukum mati orang-orang. Dia juga menolak untuk memberi informasi kepada musuh-musuh politiknya. Inilah yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawa. Pada 399 sebelum Masehi, dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima. Dengan mayoritas tipis, juri yang terdiri dari 500 orang menyatakan bersalah.
besar kemungkinan dia dapat mengajukan kelonggaran. Setidak-tidaknya dia dapat menyelamatkan nyawanya dengan setuju untuk meninggalkan Athena. Tapi kalau dia melakukan ini, dia bukanlah Socrates. Dia menghargai hati nuraninya dan kebenarannya. Dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Dia meyakinkan juri bahwa dia hanya bertindak dengan kepentingan negara. Namun, dia tetap dihukum untuk meminum racun cemara. Tak lama kemudian, dia meminum racun itu di hadapan sahabat-sahabatnya dan meninggal. Mengapa Socrates harus mati? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini selama 2400 tahun. Namun dia bukan satu-satunya orang dalam sejarah yang mempertahankan pendirian hingga akhir hayatnya dan menyongsong kematian demi keyakinannya. Aku telah menyebutkan Yesus sebelum ini, dan sesungguhnya ada beberapa hal yang sama antara keduanya. Baik Yesus maupun Socrates adalah tokoh yang penuh teka-teki. Juga bagi rekan-rekan sezaman mereka, tak satu pun di antara mereka menuliskan sendiri ajaran-ajarannya. Maka kita terpaksa mempercayai gambaran yang kita dapatkan tentang mereka dari murid-murid mereka. Tapi kita tahu bahwa mereka berdua adalah jagoan dalam seni berdiskusi. Mereka berdua berbicara dengan keyakinan diri yang khas dapat memikat, tetapi juga menjengkelkan orang. Dan yang tak kalah penting, mereka berdua percaya bahwa mereka berbicara atas nama sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Mereka menantang kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan dan korupsi. Dan akhirnya aktivitas-aktivitas mereka mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Pengadilan Yesus dan Socrates juga menunjukkan kesejajaran yang sangat jelas. Mereka berdua dapat menyelamatkan diri dengan memohon belas kasihan, namun mereka merasa mempunyai sebuah misi yang pasti gagal kecuali jika mereka tetap teguh pada pendirian hingga akhir hayat. Dan dengan menyongsong kematian secara berani, mereka berhasil mendapatkan pengikut yang sangat banyak juga setelah mereka meninggal. Aku tidak bermaksud menyarankan bahwa Yesus dan Socrates itu sama. Aku hanya ingin menunjukkan fakta bahwa mereka berdua mempunyai pesan yang terkait erat dengan keberanian pribadi mereka. Seorang badut di Athena. Socrates, Sophie, kita belum selesai dengannya. Kita telah membicarakan metodenya, tapi apakah proyek filsafatnya? Socrates hidup pada masa yang sama dengan para sofis. Seperti mereka, dia lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya di dalam masyarakat daripada masalah kekuatan alam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Roma, Cicero mengenai dirinya beberapa ratus tahun kemudian. Socrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah, dan memaksanya untuk menelaah kehidupan, etika, kebaikan, dan kejahatan. Tapi Socrates berbeda dari para sofis dalam satu hal yang sangat penting. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang sofis, yaitu seseorang yang pandai dan bijaksana. Tidak seperti kaum sofis, dia mengajar bukan untuk mendapatkan uang. Tidak, Socrates menyebutnya dirinya sebagai filosof dalam pengertian yang sebenarnya dari kata itu. Kata filosof sesungguhnya berarti orang yang mencintai kebijaksanaan. Apakah kamu duduk dengan nyaman? Sophie, kamu untuk seluruh pelajaran ini, kamu harus memahami sepenuhnya perbedaan antara seorang sofis dan seorang filosof. Kaum sofis mendapatkan uang untuk penjelasan-penjelasan mereka yang ruwet, dan sofis semacam ini telah ada sejak zaman prasejarah. Aku mengacu pada semua guru sekolah dan orang yang menganggapnya dirinya tahu segalanya, yang sudah puas dengan sedikit pengetahuan yang mereka miliki, atau yang membual bahwa mereka mengetahui segala hal mengenai subjek-subjek yang sedikit pun tidak mereka ketahui. Barangkali kamu pernah bertemu seorang sofis semacam ini dalam usiamu yang masih belia. Seorang filosof sejati, Sophie, sama sekali berbeda, sangat berkebalikan. Sesungguhnya seorang filosof mengetahui bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit yang diketahuinya. Itulah sebabnya dia selalu berusaha untuk meraih pengetahuan sejati. Socrates adalah salah seorang manusia langka ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan dunia, dan kini muncul bagian yang penting. Dia merasa gelisah karena hanya sedikit sekali yang diketahuinya.
Oleh karena itu, filosof adalah seorang yang mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak dipahaminya dan dia merasa terganggu karenanya. Dalam pengertian itu, dia masih lebih bijaksana daripada semua orang yang membual tentang pengetahuan mereka mengenai segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Kataku sebelum ini, Socrates sendiri berkata, hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ingat pernyataan ini, sebab itu adalah pengakuan yang langka bahkan di kalangan para filosof. Lagi pula, bisa berbahaya sekali mengucapkan itu di depan umum karena nyawamu jadi taruhannya. Orang yang paling subversif adalah yang selalu bertanya. Memberi jawaban tidaklah begitu berbahaya. Mengajukan satu pertanyaan dapat lebih memancing ledakan dibandingkan dengan 1000 jawaban. Kamu ingat cerita tentang baju baru sang maharaja? Maharaja sesungguhnya telanjang bulat, tetapi tak seorang rakyat pun berani mengatakannya. Tiba-tiba seorang anak berteriak, tapi dia tidak mengenakan apa-apa. Itu adalah hak yang berani. Sophie seperti Socrates yang berani mengatakan pada orang-orang betapa sedikit yang diketahui manusia. Persamaan antara anak-anak dan filosof sudah kita bicarakan sebelumnya. Tepatnya, umat manusia dihadapkan pada sejumlah pertanyaan sulit yang tidak dapat kita temukan jawabannya yang memuaskan. Maka muncul dua kemungkinan: kita dapat memperdayai diri sendiri dan seluruh dunia dengan berpura-pura bahwa kita mengetahui segala hal yang harus diketahui, atau kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal diam. Dalam hal ini, manusia terbagi dua. Secara umum, mereka merasa sangat yakin atau sama sekali tidak peduli. Keduanya merayap jauh ke dalam bulu-bulu si kelinci. Itu seperti membagi sebungkus kartu menjadi dua tumpukan. Sophie, kamu meletakkan kartu-kartu hitam di satu tumpukan dan yang merah ditumpukan satu-satunya. Tapi berulang kali si badut muncul dari kartu hati atau klaver, wajik atau sekop. Socrates adalah badut ini di Athena. Dia tidak merasa yakin dan tidak pula acuh tak acuh. Yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa dan hal ini mengganggunya. Maka dia menjadi filosof. Orang yang tidak mau menyerah tetapi terus berusaha tanpa kenal telah mencari kebenaran. Diceritakan bahwa seorang penduduk Athena pernah bertanya kepada peramal di Delphi tentang siapakah manusia yang paling bijaksana di Athena. Sang peramal menjawab bahwa Socrates adalah yang paling bijaksana dari semua manusia. Ketika Socrates mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia pasti tertawa, Sophie. Dia pergi mendatangi seseorang di kota yang oleh dirinya maupun semua orang lainnya dianggap sangat bijaksana. Tapi ketika ternyata orang ini tidak mampu memberi Socrates jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaannya, Socrates sadar bahwa peramal itu benar. Socrates merasa adalah penting untuk membangun landasan yang kuat untuk pengetahuan kita. Dia percaya bahwa landasan ini terletak pada akal manusia. Dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada akal manusia, jelaslah bahwa dia seorang rasionalis.